Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi daring kali ini kita akan bahas tentang pencemaran lingkungan. Ini materi kelas 7 semester 2. Oke. Apa aja yang akan kita pelajari dari video kali ini? Yang pertama kita akan belajar tentang pengertian pencemaran lingkungan. Yang kedua macam-macam pencemaran lingkungan. Dan yang terakhir tentang dampak pencemaran lingkungan dan cara penanggulangannya. Tapi khusus di video ini kita akan bahas 2 poin terlebih dahulu, yaitu tentang pengertian pencemaran lingkungan itu apa dan apa saja jenis-jenis dari pencemaran lingkungan. Kita masuk ke yang pertama tentang pengertian pencemaran lingkungan. Oke, di sini ada pengertian pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982, di mana disebutkan di situ kalau pencemaran lingkungan adalah masuk dan dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Itu pengertian pencemaran menurut Undang-Undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982. Jadi intinya pencemaran lingkungan adalah ketika ada sesuatu yang tidak seharusnya berada di situ dan merusak tatanan lingkungan, membuat lingkungan tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Itulah yang disebut sebagai pencemaran lingkungan. Nah, dalam pencemaran lingkungan ada istilah yang disebut sebagai polutan. Apa itu polutan? Jadi polutan adalah zat atau bahan yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Terus apa syaratnya suatu zat atau bahan disebut sebagai polutan? Jadi suatu zat atau bahan dapat disebut polutan apabila keberadaannya dapat menyebabkan kerugian terhadap makhluk lain karena jumlahnya yang melebihi normal, berada pada tempat dan waktu yang tidak tepat. Jadi sesuatu dikatakan polutan apabila dia berada di suatu tempat yang kemudian akan menyebabkan kerugian. Bisa jadi karena jumlahnya yang melebihi normal ataupun dia berada pada tempat dan waktu yang tidak tepat, kayak gitu. Itu pengertian dari polutan. Oke, kita masuk ke penyebab pencemaran lingkungan. Itu ada 2. Yang pertama karena faktor alam, yang kedua karena faktor manusia. Kita lihat pencemaran lingkungan karena faktor alam, artinya tidak ada campur tangan manusia di situ. Jadi pencemaran ini terjadi murni karena kerjanya alam. Yang pertama ada dari peristiwa Gunung Merapi. Jadi ada gunung meletus maksudnya. Jadi seperti yang kalian tahu, kalau gunung meletus ada banyak zat atau bahan yang dikeluarkannya. Di udara dia mengeluarkan asap tebal yang biasanya disebut sebagai wedus gembel. Itu salah satu contoh dari pencemaran udara yang disebabkan oleh gunung meletus. Terus ketika gunung meletus juga akan mengeluarkan pasir, batu, dan segala macam lainnya yang nantinya karena jumlahnya banyak akhirnya jadi mengotori lingkungan di sekitarnya. Belum lagi efek yang ditimbulkan oleh lahar yang turun kayak gitu. Kemudian peristiwa berikutnya ada gempa bumi. Nah, gempa bumi kalau berkekuatan besar itu bisa menghancurkan bangunan-bangunan, menumbangkan pohon-pohon dan merusak fasilitas yang ada. Nah, itu bangunan yang runtuh, pohon-pohon yang tumbang, itu nanti sisa reruntuhannya itu menjadi salah satu penyebab pencemaran lingkungan. Yang ketiga ada banjir. Nah, ini yang paling sering di daerah kita setiap tahun. Biasanya selalu kena banjir. Kenapa banjir disebut sebagai salah satu penyebab pencemaran lingkungan? Ini bisa kita lihat ketika banjirnya surut. Jadi ketika banjir surut, apa yang terjadi? Lingkungan yang
sisa-sisa banjir itu akan membawa lumpur, sampah-sampah yang tentu saja menjadi salah satu penyebab dari pencemaran lingkungan. Berikutnya kekeringan. Nah, ketika suatu daerah mengalami kekeringan, artinya tumbuhan akan mati, terus hewan karena tidak dapat minuman, tidak dapat makanan akan ikutan mati. Nah, bangkai-bangkai mereka juga menjadi salah satu penyebab dari pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kekeringan. Dan yang terakhir, badai atau puting beliung. Ini disebut sebagai salah satu penyebab karena ketika suatu daerah dilewati oleh angin puting beliung atau badai topan, itu angin tersebut bisa merusak bangunan, menumbangkan pohon-pohon, terus membawa membawa benda-benda yang bisa ikut berputar di dalam angin tersebut. Kemudian nanti benda-benda tersebut jatuh di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Nah, itu yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Kalau ini kita manusia nggak bisa mencegahnya kayak gitu, karena itu terjadinya secara natural dari alam. Kemudian ke faktor yang disebabkan oleh manusia. Jadi ini seharusnya bisa dihindari karena penyebabnya manusia kayak gitu. Apa aja? Yang pertama nih, sampah dari pertanian. Jadi kalau orang yang bertani, berkebun, terus ada produk-produk yang rusak dan tidak layak dikonsumsi dan tidak layak dijual, akhirnya barang-barang hasil pertanian tersebut dibuang begitu saja. Nah, ini bisa berdampak menjadi salah satu penyebab dari pencemaran lingkungan. Padahal kalau itu diolah terlebih dahulu, limbah-limbah seperti ini bisa diolah yang nantinya akan jadi pupuk kayak gitu kan, karena ini dari bahan organik kayak gitu kan ya. Kalau limbah dari bahan organik bisa kita olah jadi pupuk kompos kayak gitu. Tapi kalau dibuang begitu saja, itu menyebabkan masalah lain kayak gitu. Lanjut yang kedua, ya dari aktivitas perikanan. Jadi kalau kalian lihat orang yang jualan ikan di pasar, itu nggak selalu ikan yang mereka jual itu habis. Jadi dikemanakan sisa-sisa ikan yang udah busuk kayak gitu, nggak layak dimakan lagi. Nah, ini biasanya mereka buang lagi gitu, tapi tanpa melewati prosedur yang benar. Misalnya dibuang langsung ke laut atau dibuang begitu saja di tanah. Nah, ini kan ketika sesuatu itu, apalagi makhluk hidup itu kalau mati dia akan mengalami pembusukan. Nah, pembusukan akan mengeluarkan bau, mengeluarkan zat-zat lainnya. Nah, ini bisa menjadi penyebab dari pencemaran lingkungan. Yang berikutnya dari aktivitas industri. Ini pabrik-pabrik yang beroperasi dengan menggunakan tenaga minyak bumi, itu pasti akan menghasilkan limbah berupa asap. Nah, asapnya ini bisa menjadi penyebab sumber dari pencemaran lingkungan, khususnya udara kayak gitu. Terus ini akibat aktivitas pertambangan. Kalau yang tinggal di daerah pertambangan itu biasanya tanah yang bagus tiba-tiba berubah gitu, hancur tanahnya, terus airnya tercemar karena bercampur dengan raksa. Contohnya emas kan ya. Kalau orang nambang emas, untuk memisahkan emas dari benda-benda lain, biasanya mereka menggunakan cairan raksa kayak gitu. Nanti ataupun kalau di daerah kita itu ada bekas tambang, danau biru itu. Kenapa airnya bisa berwarna biru? Itu akibat aktivitas tambang. Mereka menggunakan bahan kimia. Nah, sisa-sisa bahan kimia itu ketika terkena air menyebabkan airnya berwarna biru. Makanya danau tersebut tidak diperbolehkan untuk kita berenang kan ya. Karena mengandung merkuri yang digunakan untuk pertambangan emas waktu itu. Memang kelihatannya cantik tapi kandungannya sangat berbahaya. Kalau berenang aja nggak boleh, apalagi kalian konsumsi airnya kayak gitu ya. Dan otomatis daerah yang bekas di tambang tersebut tidak bisa ditanami tumbuhan lain kayak tempat itu hanya sekitarannya cuman danau terus pasir-pasiran kan ya, nggak ada tanaman lain. Jadi karena lingkungannya udah tercemar, makanya makhluk hidup tidak bisa tumbuh lagi di situ. Yang terakhir dari kendaraan.
Ini yang paling sering kita alami biasanya, apalagi kalau knalpotnya rusak. Knalpot yang bagus itu knalpotnya tidak mengeluarkan asap, tapi ketika knalpot keluar asap, artinya udah ada yang salah sama knalpot tersebut, harus segera diservis, diperbaiki. Tujuannya apa? Diperbaiki biar kendaraan bermotor kalian tidak mengeluarkan asap polusi seperti ini. Nah, ini kan seharusnya bisa dihindari karena penyebabnya manusia. Nah, tinggal manusianya lagi ada niat gak untuk melakukan hal tersebut gitu ya. Tapi eh, kita sebagai manusia yang sadar kalau kita saling membutuhkan antara alam dengan kita tuh saling membutuhkan. Makanya apa yang sudah diberikan oleh alam ke kita, kita juga harus merawat dan menjaganya. Contohnya alam memberikan kalian oksigen yang cukup kayak gitu. Cara membalasnya kayak gimana? Ya, caranya dengan menanami kembali hutan-hutan yang gundul supaya alam tetap bisa memproduksi oksigen untuk kita kayak gitu. Itu salah satu contohnya. Terus kita dapat air dari alam. Sama, airnya datang dari mana sih? Itu juga dari misalnya hujan nih, hujan. Nah, air hujan itu bisa jadi air tanah, air sumur yang kita pakai, air sungai yang ada di daratan. Terus air danau yang di daratan itu semuanya berasal dari air yang ditangkap oleh akar pepohonan. Nanti air itu dibawa masuk ke dalam tanah, terus ada yang dikembalikan lagi ke sumber air lainnya. Nah, itu cara kita membalas alam. Jadi jangan cuma ngambil aja tapi tanpa memperbaruinya lagi kayak gitu. Selama itu bisa diperbarui, kita harus perbarui. Lanjut, yang kedua, macam-macam pencemaran lingkungan. Yang pertama ada pencemaran udara, yang kedua ada pencemaran air, dan yang ketiga ada pencemaran tanah. Kita hanya fokus di 3 ini aja. Sebenarnya masih ada pencemaran suara kayak gitu, atau pencemaran bunyi nyebutnya. Tapi untuk saat ini kita khusus membahas 3 ini aja yang paling fundamental atau paling utama kayak gitu ya. Kita bahas dari yang pertama, pencemaran udara. Pencemaran udara itu sebagian besar disebabkan oleh asap hasil pembakaran dan gas hasil pembuangan kendaraan bermotor, industri dan kegiatan rumah tangga. Bahan-bahan pencemar udara ada beberapa. Yang pertama ada karbon dioksida, kedua karbon monoksida, ketiga ada sulfur oksida, yang keempat ada CFC, dan yang terakhir ada asap rokok. Oke, kita bahas satu-satu. Pertama, karbon dioksida. Nah, ternyata karbon dioksida itu termasuk bahan yang menyebabkan pencemaran udara. Kita bernafas, menarik oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Itu karbon dioksida yang kita keluarkan, kalau masih banyak pohon akan mengambil itu untuk proses fotosintesis, kemudian ditukar menggunakan oksigen kayak gitu. Itu kalau jumlah tumbuhan di muka bumi masih banyak. Masalahnya semakin bertambahnya manusia, maka akan semakin banyak yang dikorbankan. Salah satunya adalah tumbuh-tumbuhan. Mereka buka lahan, tumbuh-tumbuhan ditebang. Akhirnya makhluk hidup yang menyerap karbon dioksida itu jumlahnya semakin berkurang. Ditambah lagi sekarang yang mengeluarkan karbon dioksida nggak cuma makhluk hidup seperti manusia dan hewan, tapi dari proses-proses lain. Contohnya kayak hasil pembakaran bahan bakar, terus pembakaran hutan, asap kendaraan bermotor, kita bakar sampah, itu asapnya semua mengandung karbon dioksida. Nah, itu yang menyebabkan kadarnya semakin banyak di udara, sedangkan tumbuhan yang untuk menghisap karbon dioksidanya berkurang. Akhirnya karbon dioksida jumlahnya semakin banyak di udara. Yang kedua ada karbon monoksida atau CO, dihasilkan oleh hasil pembakaran mesin kendaraan bermotor, sama kayak karbon dioksida. Jadi misalnya ada motornya keluar asap nih knalpotnya. Selain dia mengeluarkan karbon dioksida, ternyata di asap motor itu juga mengandung karbon monoksida, yang ini keduanya bersifat racun gitu ya. Makanya kalau ada orang yang suka menghirup asap dari knalpot motor, menurut mereka baunya itu adiktif, merangsang mereka untuk mencium lagi, ketagihan. Padahal itu tidak diperkenankan karena di asap situ ada mengandung karbon dioksida, ada karbon monoksida yang semuanya bersifat racun bagi tubuh manusia kayak gitu. Yang ketiga ada sulfur oksida atau SO. SO4 kayak gitu. Yang kalau SO4 itu ada karbon sulfur monoksida, sulfur dioksida, itu macam-macam modelnya.
Ini dihasilkan dari pembakaran batu bara pada pembangkit listrik atau pabrik. Jadi kalau pabrik-pabrik atau yang menggunakan batu bara keluarin asap, nah asapnya itu mengandung sulfur oksida. Atau kalau ada pembangkit listrik tenaga menggunakan batu bara itu yang mengeluarkan asap juga, nah itu juga mengandung sulfur oksida maksudnya. Terus apalagi kereta api uap sekarang udah nggak ada, sekarang udah zaman kereta api listrik. Tapi dulu waktu pakai kereta api uap, asap yang dikeluarkan oleh kereta api uap itu juga mengandung sulfur oksida. Yang keempat ada CFC atau klorofluorokarbon. Ini berasal dari kebocoran mesin pendingin. Terus ada di kulkas, juga ada di AC mobil. Jadi kenapa banyak penggiat pelindung lingkungan itu menyarankan tidak menggunakan AC, karena AC adalah salah satu alat yang menyumbangkan CFC ke udara kayak gitu. Gak cuma itu, misalnya kalian beli pengharum ruangan yang pakai semprot, nah itu juga sebenarnya penghasil CFC juga. Kenapa CFC dianggap pencemaran udara? Karena CFC ketika dia di udara, dia mengikat gas-gas seperti karbon dioksida, karbon monoksida, diikatnya di udara. Akhirnya suhu di bumi makin meningkat, dia juga mengikat sinar matahari, nggak bisa dipantulkan lagi kembali ke luar angkasa, sinar mataharinya diikat sama mereka. Nah ini akhirnya menyebabkan pemanasan global, jadi saling terkait dia. Dan yang terakhir, pencemaran udara itu penyebabnya adalah asap rokok. Ini yang tidak disadari, karena asap rokok kan nggak terlalu banyak jumlahnya ya, tapi untuk satu orang kalau merokok asapnya nggak terlalu banyak. Tapi kalau dikumpulkan seluruh orang di dunia yang merokok, terus dilihat asapnya itu jumlahnya, wah, melebihi kalau kita bakar sampah kayak gitu. Nah, sedangkan asap rokok itu berbahayanya luar biasa, bisa kena kanker paru-paru, kanker pita suara, dan lain-lainnya. Jadi asap rokok juga termasuk penyebab dari pencemaran udara. Kita lanjut ke pencemaran air. Nah ini bisa kalian lihat ada dua gambar di situ, ada gambar air yang jernih dan ada gambar air yang tercemar. Bedanya jelas sekali ya. Jadi gimana sih cara membedakan air yang bersih dan air yang tercemar? Pertama, kita bisa lihat dari fisiknya. Fisiknya artinya bisa kita amati dengan alat indera kita. Alat indera tahu ya, ada mata, hidung, telinga, kulit, nah itu lidah. Nah itu semua alat indera. Jadi kalau dari fisik artinya bisa kita amati melalui alat indera kita. Apanya saja? Yang pertama kejernihan air. Kejernihan air dan nampak jelas. Kalau air itu jernih artinya dia tidak tercemar kayak ini. Sedangkan ini yang airnya gelap warnanya, terus tidak bisa ditembus cahaya juga. Nah itu artinya ciri-ciri dari air yang tercemar. Yang kedua, perubahan suhu. Yang ketiga, perubahan rasa. Karena sesungguhnya air yang baik adalah air yang tidak memiliki rasa. Dan yang terakhir, perubahan warna air. Jadi air yang, kalau ingin membedakan antara air yang bersih dan air yang terkena pencemaran atau polusi, itu gampang. Jadi air yang baik itu dia tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak berbau. Kalau air itu mengeluarkan bau yang tak biasa, berarti ada indikasi dia tercemar. Sama kalau kalian minum air mineral biasa, tapi ketika kalian minum ada rasa berbeda, itu juga artinya air mineral ya, air mineral, bukan air rasa-rasaan, tapi emang air mineral kayak air putih biasa. Nah ketika dia punya rasa, artinya ada zat lain di situ, bukan air murni lagi kayak gitu. Oke, yang kedua bisa dilihat dari kandungan bahan kimianya. Ini harus melalui proses laboratorium. Jadi ketika dalam air ada zat kimia lain yang terlarut di situ, ataupun pH-nya terlalu asam atau terlalu basa, itu artinya airnya sudah mengalami pencemaran lingkungan kayak gitu. Dan yang ketiga, ini bisa pencemaran air itu bisa diakibatkan oleh makhluk hidup atau organisme lain.
yang terlarut dalam air. Ini pernah ada suatu kejadian di suatu sungai, sungainya tiba-tiba berubah menjadi warna merah. Nah, orang-orang mulai takut tuh, kok sungainya warna merah kayak gitu. Ternyata di situ setelah diteliti ada organisme kecil lain. Nah, karena jumlahnya sangat banyak dan si organisme ini emang warnanya merah, makanya si air berubah warna jadi warna merah. Itu karena pengaruh warna tubuh dari si organisme. Nah, ini menyebabkan air tersebut udah nggak bisa dikonsumsi lagi. Kenapa? Takutnya pada saat kita mengkonsumsi air itu, organisme yang ada di air itu juga masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ini tanda-tanda dari pencemaran air. Lanjut, sumber-sumber pencemaran air. Yang pertama bisa dari limbah kegiatan rumah tangga seperti air buangan yang mengandung deterjen. Nah, ini ketika kita cuci baju terus airnya dibuang sembarangan kayak gitu, ini merupakan salah satu perbuatan yang nantinya akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Yang kedua, kegiatan industri yang menghasilkan limbah logam berat, misalnya raksa, timbal, dan lain-lain. Nih, seharusnya kalau yang pelaku industri seperti ini, mereka ada aturannya dalam membuang limbah, tidak boleh sembarangan. Apalagi tempat industrinya berdekatan sama sungai yang biasa digunakan oleh masyarakat sekitar. Itu ada syarat-syaratnya mereka ketika membangun industri tersebut. Dan ada hal-hal yang harus dilakukan sebelum limbah mereka dibuang ke sungai. Jadi ada prosedurnya. Kalau di negara-negara maju udah dilaksanakan, tapi sayangnya di Indonesia masih kurang sekali orang yang sadar akan hal tersebut. Yang ketiga, sumber pencemaran air bisa dikarenakan kegiatan pertanian berupa penggunaan pupuk yang berlebihan dan penggunaan pestisida. Pestisida tahu ya, alat pembasmi hama. Terus kenapa ini bisa menyebabkan pencemaran air? Seperti yang kita tahu, ketika orang pakai pupuk, itu pupuknya akan diserap oleh tanah kan ya. Nanti ketika disiram pakai air, kandungan pupuk tersebut akan masuk ke dalam air tanah. Terus ada kandungan pupuk yang dibawa menuju ke sungai, ke laut kayak gitu. Nah, masalahnya kalau pupuk tersebut terbuat dari bahan kimia yang tidak aman bagi makhluk hidup, itu bisa membahayakan fauna yang berada di air. Gak cuma faunanya, tapi manusia apabila mengkonsumsi air tersebut juga bisa mengalami hal serupa kayak gitu. Makanya pernah ada kasus orang keracunan setelah minum air sungainya, padahal biasanya enggak. Ternyata setelah diteliti, oh di dalam sungai ada kandungan kimia lain. Itu dia bahayanya. Oke, yang terakhir pencemaran tanah. Ini yang biasanya sering terjadi tapi tidak disadari gitu, karena terkesan biasa. Buang sampah sembarangan, lempar habis makan permen dibuang ke tanah, itu dianggap biasa. Padahal itu perbuatan kecil itu bisa mengakibatkan yang lebih besar lagi kayak gitu. Terus apa saja penyebab pencemaran tanah? Yang pertama ada tumpahan minyak. Yang kedua ada penggunaan pestisida sama kayak yang tadi di pencemaran air. Terus ada penggunaan pupuk buatan. Yang keempat limbah pabrik. Yang kelima limbah dari sampah rumah tangga. Yang keenam limbah cair. Oke, kita bahas. Jadi di dalam tanah itu ada komponen-komponen lain seperti air, ada udara, ada sumber mineral bagi tumbuhan dan organisme-organisme kecil lainnya. Nah, ketika dia tercemar, misalnya terkena tumpahan minyak ini bisa mempengaruhi apa saja yang ada dalam tanah. Misalnya ada organisme kecil kayak pengurai, dekomposer, kena minyak, bisa saja minyak tersebut menyebabkan dekomposernya mati kayak gitu. Kalau dekomposer udah nggak ada, artinya yang mengurai bangkai makhluk hidup nggak ada lagi kayak gitu. Jadinya tanah akan kehilangan unsur haranya. Itu salah satu hubungannya kayak gitu ya. Jadi apa yang terjadi? Terus kalau pestisida sama kayak tadi, penggunaan pupuk buatan juga sama, limbah pabrik juga sama kayak tadi. Nah, ini limbah dari sampah rumah tangga. Biasanya orang tanpa sadar buang air kopi dilempar begitu aja ke tanah, atau air susu yang udah basi juga dilempar begitu aja ke tanah. Padahal itu tidak diperkenankan karena bisa menyebabkan pencemaran lingkungan kayak gitu. Oke, sampai di sini pembahasan kita untuk materi pencemaran lingkungan. Untuk dampak dari pencemaran akan dijelaskan lebih lanjut di video yang akan datang.
Terima kasih sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.